soal genap sama soal ganjil tuh sebenarnya nggak beda jauh karena dosennya genap tuh Pak Rosi guys. Itu udah aku lihat kan. Nah, sedangkan kita kan Pak Rosi sama Pak Agus, jadi pasti nggak beda jauh. Cuman bedanya yang genap tuh apa ya, lebih banyak kayak bikin skema-skema gitu. Nah, jadi kan soal genap 2324 ini ada 4 soal. Tapi soal terakhir tuh suruh bikin flow diagram. Itu aku skip dulu karena kalau dilihat dari soal-soal ganjil belum ada sih yang apa namanya bikin diagram gitu. Kita langsung mulai aja ya. Tapi ini screenku kelihatan kan ya? Kelihatan, Jar. Oke, kita langsung mulai aja. Jadi pertama ini kita bahas dari nomor satu. Nomor satu nih sebenarnya soalnya nggak susah, cuman dia tuh dibalik gitu loh logikanya. Jadi nomor satu dia nih bahas sumur geothermal, dia tuh menghasilkan steam jenuh ya, saturated vapor yang tekanannya 4 bar. Terus habis itu mass flow rate-nya 3.500 ton per jam. Nah, steamnya ini dimasukin ke turbin, terus habis itu efisiensi turbinnya ini 50%. Terus kita tahu kalau dayanya itu adalah daya keluar dari turbinnya itu 250 megawatt. Yang ditanyain adalah tekanan keluarnya ini berapa. Nah, biasanya kan guys, kita kan ditanyainnya ini kan, apa namanya, dayanya berapa, terus kita udah tahu tekanannya. Cuman sekarang logikanya dibalik gitu. Kita udah tahu dayanya, tapi kita nggak tahu tekanannya. Gimana cara dapatnya? Kita harus melakukan yang namanya trial. Gitu. Gimana cara trialnya? Nah, pertama kita gambar dulu kompresornya. Terus habis itu kita tinjau titik 1 sama titik 2 kayak biasanya. Masuknya segini, keluarnya segini. Itu. Nah, kalau udah, kita tahu kalau efisiensi dari turbinnya ini adalah 50%. Bentar guys. 50% kan? Terus, habis itu kita juga tahu dayanya. Nah, kalau kita udah tahu daya sama udah tahu juga efisiensinya, kita sekarang bisa ngitung nih WS isentropik atau daya secara isentropisnya, daya idealnya tuh berapa. Nah, by the way guys, aku gambar turbinnya kebalik deh kayaknya. Aku malah gambar kompresor. Ya nggak sih? Kebalik nggak sih? Ya udah, lain nih tinggal dibalik yang depan yang kecil, yang belakang yang gede. Enggak nih ya bener. Info dong guys. Turbin tuh yang kirinya yang panjang apa yang pendek ya? Turbin dari kecil ke gede. Nah, kebalikan. Nah, itu ini nanti dibalik ya teman-teman. Nanti aku revisi deh. Terus untuk rumusnya, kalau misalnya kan kita udah tahu daya, tapi masih secara per second kan guys, persatuan waktu. Gitu. Nah, gimana cara tahu daya totalnya? Itu dikaliin sama mass flow rate-nya yang kita udah tahu juga nilainya itu adalah 3.500 ton per jam. Nah, karena satuannya ini kilojoule, kalau MW ini kan dia jadi 250.000 kilowatt. Kilowatt itu kan kilojoule per second. Nah, makanya yang mass flow rate-nya ini dibalik dulu jadi kilogram, dijadiin kilogram per second dulu. Gimana caranya? Ya tinggal 3.500 dikaliin, dijadiin kilo, dikaliin 1.000 dulu, terus dibagi 3.600. Nah, kalau udah dapat mass flow rate-nya secara kilogram per second, teman-teman bisa cari kerja aktualnya dengan WS dibagi M dot. Dapatlah 257,14 kilojoule per kilo. Terus, dimasukin sini, rumus efisiensi turbin. Udah tahu aktualnya. Nah, sekarang kita dapat kerja secara isentropisnya itu adalah 514 kilojoule per kilo. Lalu ngapain? Habis itu kita sekarang tinjau kondisi 1. Kondisi 1 tuh kondisi masuknya. Gimana kondisi masuknya? Kondisi masuknya itu kan kita tahu kalau
pressure-nya adalah 4 bar, di mana 4 bar itu 400 kPa, 100 kilopascal. Terus, kalau teman-teman lihat dari tabel E, kan saturated vapor nih berarti dia ada di tabel E1 ya teman-teman. Itu tuh ada nih tabel-tabel kayak gini. Nah, ini karena posisinya nggak di atas, jadi agak ini aku cut di bagian sini aja. Pokoknya intinya ini tuh nanti tuh kalau nggak salah ini suhu, yang paling kiri ini suhu, sini pressure, terus ini V, U, H sama S. Nah, untuk H, V, U, H sama S ini kan ada 3 kolom. Kolom yang pertama itu adalah untuk saturated liquid, yang tengah itu untuk evap tulisannya. Terus yang paling kanan itu adalah saturated vapor. Gitu. Terus kita tinjau dulu kondisi 1, itu kan 400 kPa. Nah, yang ada di Vanes itu adalah data untuk 382 sama 404. Seperti biasa, kita akan melakukan interpolasi. Karena di sini di minggu-minggu sebelumnya udah diajarin interpolasi, ini aku langsung aja ya guys. Karena ini interpolasinya juga cuma 1 kali doang. Langsung interpolasi aja. Dan kita dapat H1-nya segini, 2700, dan juga entropinya itu sebesar 6,8944. Nah, sekarang kita udah tahu H1 sama S1-nya, kita tinjau S2-nya. Oke, jadi untuk kondisi 2, kita tahu kan kalau misalnya turbin atau kompresor di sini itu kita anggap isentropis, kita asumsikan isentropis. Makanya kita sekarang bisa tahu kalau nilai S2 itu sama kayak S1, yaitu 6,8944. Nah, kalau dia itu mixture ya guys, kalau dia campuran, kan rumusnya gini, S2 sama dengan XV dikali SV ditambah 1 min XV dikali SL. Sebenarnya 1 min XV ini adalah XL. Cuman kalau misalnya dia nanti XL kan bakal lebih ribet ya teman-teman, karena variabelnya jadi banyak banget gitu. Jadi kita langsung aja 1 min XV aja. Nah, kita masukin angkanya dan kita dapat persamaan 1. Oke, kalau kita udah dapat persamaan satunya, kita lanjut nih. Nah, kita kan nggak tahu ya nilai SV dan SL di kondisi 2. Kenapa? Karena untuk tahu nilai SV dan SL itu, kita harus tahu nih berapa tekanannya. Itu nanti kita bakal pakai tabel yang sama, kayak meninjau kondisi 1. Kayak gini kan guys tabelnya. Nah, kita tuh butuh data P. Kalau kita nggak tahu P-nya berapa, kita nggak akan bisa nentuin berapa HL sama, pokoknya nggak bisa nentuin H sama S-nya. Tuh. Terus gimana cara tahu tekanannya? Nah, kita harus melakukan yang namanya trial. Oke, jadi untuk trialnya gimana? Pertama banget, oke, jadi ini aku mau ceritain skemanya dulu ya guys. Skema trialnya tuh gimana? Jadi karena turbin kan berarti tekanan keluar turbin itu bakal lebih rendah dari tekanan masuk turbin. Karena tekanan masuk turbinnya 400 kPa, nah P2 ini pasti di bawah dari 400 kPa itu. Terus, gimana caranya kita trial? Yang pertama kita trial dulu, kita tembak angka untuk P2, yaitu tadi di bawah 400 kPa. Nah, dari situ kan kita bisa dapet nih HL, HV, SL, sama SV-nya. Ini dari tabel ya teman-teman. Nah, terus kita bisa nih nentuin H2 dengan rumus yang ini. Rumusnya sama persis kok, kayak nentuin entropi di titik 2. XVHV dikali XLHL. Gitu. Tapi kita nih, dari data-data yang ada, ternyata kita bisa juga nentuin H2 secara teoritisnya, secara perhitungannya. Nah, jawaban yang benar adalah trial P2 hasilnya harus sama kayak H2 teori. Kalau misalnya sama berarti itu jawabannya, tapi kalau misalnya nggak sama, kita trial untuk angka P2 yang lain. Gitu teman-teman. Nah, tadi kan aku bilang di sini kita bisa ngitung H2 teoritisnya. Gimana caranya? Kita harus ingat nih, kalau kerja pada turbin itu kan adalah H1 dikurangin H2. Atau kalau mungkin teman-teman sering lihat tuh rumusnya, kadang-kadang nih ditulisnya gini. Min WS, aduh nggak kelihatan ya.
min WS sama dengan H2 min H1. Ini kadang-kadang juga ditulisnya kayak gitu. Cuman itu sama aja. Cuman aku lebih suka kalau misalnya turbin tuh dia H1 min H2. Tapi kalau misalnya kompresor, dia H2 min H1 gitu. Soalnya kadang tuh emang kalau pakai minus-minus tuh suka kebalik-balik aja. Nah, nilai W turbin ini sama kayak nilai WS. Kita juga udah tahu tadi nilai H1-nya dari interpolasi. Makanya di sini kita bisa tentuin berapa nilai H2-nya. Ini aku recall lagi ya teman-teman, H1 didapat dari sini, dari interpolasi, sedangkan WS itu didapat dari sini. Gitu. Terus kita tinggal, bentar, WS-nya ini pakai WS yang ideal ya guys, tambahin. WS-nya pakai yang WS ideal, berarti WS ideal tuh bukan yang ini, tapi adalah yang ini. WS isentropis. Yang ideal sama isentropis sama. Kenapa pakai yang itu? Karena kan kita ngitungnya berdasarkan teoritis dulu ya teman-teman. Baru habis itu kita cari aktual atau efisiensinya tuh kayak gimana. Kita dapat nih nilai H2-nya adalah 2200 kJ per kilogram. Nah, kayak yang tadi di entropi, kita juga punya rumus nih. H2 sama dengan XWHV ditambah XLHL. Tuh. Sekarang kita masuk ke trialnya. Nah, pada soal ini, di soalnya ini cuma disuruh satu contoh hasil perhitungan aja. Jadi, kalau misalnya nggak hoki gitu ya teman-teman, ya udah satu aja nggak apa. Satu angka trial P2 aja cukup, nggak usah berkali-kali gitu, nggak usah sampai dapat jawabannya. Oke, di sini langsung kita masukin aja, kita coba masukin. Satu contoh di sini, kan kita tahu tadi kalau nilainya harus di bawah 400 kPa. Nih teman-teman bisa mulai dari angka-angka yang gampang kayak 200 atau 100. Tapi tipsnya adalah pakai angka yang pasti aja. Nah, teman-teman lihat pressure di Vanes di tabel, cari yang udah ada di tabel aja biar nggak usah interpolasi lagi gitu. Nah, di sini aku ambil 31,16. Ini kenapa aku ambil sebenarnya karena dia gampang di SS aja yang paling atas. Cuma nanti teman-teman bisa sih, kalau aku biasanya bakal mulai dari kalau misalnya 400 ya. Dari 200 kPa dulu, 100 kPa, turun gitu. Nah, ini aku misalin 31,16 kPa pressure P2-nya. Di sini kita kan berarti bisa lihat kalau misalnya HL dia atau enthalpy di saturated liquid adalah 293, di saturated vapor nih 2626,9. Kita juga bisa lihat nih entropinya berapa. Entropi liquidnya itu ini 0,9548 dan entropi di saturated vapornya 7,7565. Oke, terus kita bakal masukin ke persamaan satu yang ini tadi. Persamaan satu ini adalah persamaan yang menunjukkan nilai entropi keduanya. Yang mana entropi keduanya itu adalah sama kayak nilai S1-nya. Gitu teman-teman. Kita masukin SV-nya masuk sini, SL-nya masuk sini. Kan kita juga udah tahu nilai S2-nya, dan kita dapat nilai XV-nya adalah 0,87. Habis itu diapain? Habis itu kita masukin ke persamaan entalpi. Nah, entalpi campuran kan tadi rumusnya ini kan. Terus kita juga udah dapat nilai XV-nya. Kita masukin nilai XV-nya ke sini. Terus juga punya nilai HL sama HV. HL masukin sini, HV masukin sini, dan dapat nilai H2-nya. Nah, di sini bisa lihat kan, kalau nilai H2 dari trial ini adalah 2323. Padahal target kita adalah 2218. Gitu. Tapi di sini kan kita bisa lihat juga kalau perbedaannya tuh nggak yang sejauh itu ya guys. Nah, karena H2 di trial sama H2 teorinya ini berbeda, maka kita harus coba ulang lagi, kita ambil angka lain lagi. Nah, ini aku sempat ngitung-ngitung, tapi dibantu Excel juga.
dapat P2-nya adalah 14 kPa. Cuman ini nggak perlu dihitung kalau di ujian, karena kan dosen juga udah tahu lah ya kalau kita tuh paham. Jadi sampai sini aja cukup ini. Mungkin bisa ditambahin kesimpulan kayak tekanannya berarti bukan 31,16 kPa, tapi kemungkinan masih di bawahnya lagi. Gitu. Oke, buat nomor 1 kayak gini, ada pertanyaan ya teman-teman? Oke, karena belum ada pertanyaan, kita langsung lanjut ke nomor 2 aja. Nah, nomor 2 ini sebenarnya udah dibahas lala di pertemuan sebelumnya. Cuman mungkin karena teman-teman beberapa ada yang belum ikut di tutor kedua dan juga buat nguatin materi aja, karena ini materi pasti keluar dan sering banget keluar. Jadi ini aku mau bahas lagi. Tapi mungkin singkat aja teman-teman biar nggak ngulang yang kemarin. Karena kalau misalnya teman-teman bingung atau kira-kira yang aku bahas sekarang agak kecepatan, nanti bisa nonton video yang udah dikirim sama Neo yang pertemuan sebelumnya. Gitu guys. Nah, nomor 2 ini gimana? Nomor 2, ini tuh intinya adalah sistem refrigeran, dan refrigerannya ini dia pakai tetrafluoroetan. Dia pakai R134A. Nah, dia nih minta kita mempertahankan suhu prosesnya pada min 10 derajat, di mana suhu proses ini tuh berarti adalah suhu keluar evaporator, itu adalah T2-nya. Gitu, dengan pendinginan yang kapasitasnya 20 kW, berarti QC-nya adalah 20 kW. Terus, sebagai pendingin kondensor, sistem ini digunakan udara yang mengembunkan refrigeran pada suhu 45 derajat. Berarti, ini adalah 45 derajat. Nah, sistem ini menggunakan expansion valve untuk proses ekspansi dan kompresor yang efisiensinya adalah 90%. Gitu guys. Terus kita ditanyain tekanan operasi, jumlah sirkulasi, dan juga nilai COP-nya. Oke, buat skemanya kayak gini. Ini skemanya sebenarnya template aja sih sebelah. Sebenarnya ini tuh sama kayak steam power plant kalau teman-teman ingat skemanya. Cuman dia tuh dibalik, dan intinya titik 1 tuh dimulai setelah valve, atau kalau misalnya di steam power plant itu kan dia titik 1 dimulai setelah pompa. Jadi intinya sama aja. Nah, tapi dia arahnya kebalik. Dia arahnya ke sini. Dan yang kemarin itu kondensernya ada di bawah, sekarang kondensernya ada di atas. Karena basically, ya sistem refrigeran ini adalah kebalikan dari power plant ya, teman-teman. Terus ini adalah TS diagramnya. Nah, yang pertama, gimana nih? Tekanan operasinya berapa? Gimana cara nentuinnya? Yaitu kita pakai yang namanya steam table. Steam table, pH diagram. Karena kita di sini punya refrigerannya adalah 134A, maka kita ambil ini 134A. Oke guys, ini agak. Nah, dari pH diagram ini teman-teman udah pada bisa semua lah ya. Tapi ini aku coba review singkat cara bacanya gimana. Kita tahu dari soal tadi kalau misalnya tekanan operasi di kondensor itu adalah 45 derajat, terus di evaporator itu adalah minus 10 derajat Celcius. Nah, pertama nih kita bahas yang evaporator dulu ya, karena kan dia T2 gitu ya, lebih awal. Kebetulan banget nih teman-teman, minus 10 nih udah ada garisnya. Jadi teman-teman nggak usah ngira-ngira, langsung seret gitu aja. Dan bisa langsung dapat tekanannya, yaitu 0,2 MPa. Nah, sedangkan yang di kondensor itu 45 derajat, berarti nanti di antara 40 sama 50. Teman-teman garis di sini. Oke, dan dapat sekitar 1,2 MPa. Nah, perlu diingat lagi ya teman-teman, kalau misalnya P2, P di titik ini sama P di titik 1 tuh sama. Begitu juga di kondenser. P3 sama P4 nih sama. Jadi secara tidak langsung kita nih udah dapat tekanan untuk
di semua kondisi operasi, di baik itu P1, P2, P3, atau P4. Nah, P1 sama P2 ya di minus 10 tadi, kita dapat kalau besarnya adalah 0,2 MPa, dan P3 juga P4 itu adalah 1,2 MPa. Oke, terus lanjut soal yang B, yaitu jumlah sirkulasi refrigeran. Nah, jumlah sirkulasi ini apa ya teman-teman? Ini hintnya adalah satuan yang diminta, kilogram per jam. Kalau kalau kita bingung gitu ya, jumlah sirkulasi itu apa sih? Ini sirkulasi Soxhlet kah atau apa? Gitu. Kita lihat aja satuan yang diminta gitu, karena kita udah dibantuin kan. Nah, kita sekarang bisa ngitung berapa sih M dot-nya gitu. Ini kita punya rumus dari Van Ness persamaan 9.5. Kalau M dot itu sama dengan QC dibagi H2 minus H1. Oke, jadi QC-nya nilainya berapa? Nilainya adalah 20 kilowatt kayak yang udah dikasih tahu di soal tadi. 20 kilowatt itu adalah setara kayak 20 kilojoule per second. Nah, selanjutnya adalah H2. H2 ini nilainya didapat dari baca diagram lagi, teman-teman. Tapi, biar kita tahu gimana cara baca diagramnya, kita perlu ingat-ingat lagi juga fasa-fasanya tuh ada apa aja sih. Oke, H2, kalau teman-teman lihat di TS diagram, H2 ini ada di sini. Berarti dia adalah saturated vapor. Nah, kita juga tahu kalau di titik 2, pressure-nya adalah 0,2 MPa. Berarti kita bisa balik ke sini lagi. Oke. Di 0,2 MPa, itu di sini. Terus habis itu kita mau cari saturated vapor. Saturated vapor adalah garis yang di kanan ini, teman-teman. Nah, jadi kita zoom ya di sini. Kita bisa lihat bahwa titik apa ya namanya irisan titik temunya tuh ada di sini. Terus kita garis aja ke bawah. Sep. Tuh, terus kita bisa dapat nilai H2-nya ini adalah 380 kJ per kilogram. Oke, untuk H2 udah clear, sekarang H1 nyarinya gimana? Balik lagi, kita cek lagi H1 nih apa sih, apa namanya, fasanya tuh apa? Nah, H1 kalau di grafik, di tes diagram itu kan ada di sini ya, ada di campuran. Tapi, kita juga tahu kalau misalnya H1 ini sama dengan H4. Karena kan pada valve dia tuh prosesnya isentalpik gitu. Jadi, jauh lebih gampang kita meninjau H4 untuk di pH diagramnya. Kenapa kayak gitu? Karena di H4 dia tuh pasti saturated liquid. Jadi kita tinggal turunin gini dari titik temunya ini, dari garisnya. Makanya kita sekarang balik lagi ke sini. Ingat tadi, dia kan sama kayak H4, di mana P4-nya ini 1,2 MPa, berarti kita bakal meninjau garis yang ini. Terus apalagi yang kita ketahuin, kita juga tahu kalau kita bakal nyari titik temu di sini. Oke, karena dari garis ini, di 1,2 MPa, nah, ini kita tarik ya ke atas. Narik ke atas sama narik ke bawah sama aja kok guys. Dan kita dapat kalau H1-nya ini adalah 270 kJ per kilogram. Oke, ini perlu diingat lagi ya teman-teman bahwa pembacaan ini tuh nggak bisa akurat banget. Karena kan dia juga skalanya bukan yang sejelas itu ya guys. Kecuali teman-teman mau beneran nintikin pakai penggaris gitu. Jadi ya dikira-kira aja lah. Oke, karena kita udah dapat nilai C, H2, dan H1-nya, sekarang kita tinggal masukin ke rumus. Dan dapat nilai M dot-nya itu adalah 0,1818 kg per second. Nah, di soal kan yang ditanyain kilogram per jam. Nanti ini tinggal di-convert ke jam aja, tinggal dikali 3.600. Pitch-nya aku lupa ngaliin. Gitu. Tapi ini kayak gini sayang banget sih teman-teman. Kayak dimintanya kilogram per jam, terus kita ngitung kilogram per second. Ya bisa menyelamatkan 2 poin lah paling nggak. Lumayan banget. Oke. Itu untuk yang B, dan yang terakhir kita disuruh mencari nilai coefficient of performance-nya. Gimana cara nyari nilai COP? Yaitu ini rumus yang dipakai, biasanya ada 2, yaitu yang ini, QC per WS sama TC per TH min TC.
Tapi kali ini kita bakal pakai rumus yang pertama. Kenapa nggak yang kedua? Karena rumus yang kedua ini dia tuh lebih sering dipakai atau umumnya tuh dipakai buat nyari siklus yang ideal. Sedangkan siklus ini kan dia ada efisiensinya ya. Nah, kalau teman-teman pakai yang TC per TC min TH itu, kita harus menyadari kalau misalnya suhu tertinggi antara yang aktual sama yang ideal tuh beda. Jadi pasti akan mempengaruhi nilai COP-nya. Makanya kita pakai rumus yang pertama, yang QC per WS ini tadi. Terus untuk WS ini rumusnya apa sih teman-teman? Nah, rumusnya karena kita pakai kompresor ya. Ingat tadi kan, kalau kompresor tuh biasanya H yang keluar dikurangin H yang masuk gitu. H3 minus H2. Tapi jangan lupa dikaliin mass flow rate-nya juga. Ini biar nyamain satuan, tapi ini nggak harus. Teman-teman bisa ninjau satuan dari apa ya, variabel-variabel yang lain juga gitu. Oke, jadi kita ingat-ingat dulu kalau misalnya efisiensi kompresor itu adalah WS isentropik dibagi dengan kerja aktualnya. Nah, 0, ini efisiensinya kan 90%, berarti 0,9 sama dengan H3 min H2 dibagi H3 aktual per min H2. Karena di sini berdasarkan TF diagram, nilai yang berubah itu cuman di titik 3 aja. Jadi beda sama kalau teman-teman mungkin kita dulu belajar pemul, kan ada 2 titik tuh yang berbeda aktual sama idealnya. Tapi kalau di kasus ini cuman 1 aja. Gitu. Terus kita masukin angka-angkanya dan kita bisa dapat kalau H3 aksen atau H3 aktualnya adalah 440 kJ per kilogram. Kalau udah, kita masukin aja ke rumusnya. Oke, jadi kenapa tadi dikaliin mass flow rate? Karena nilai QC yang kita punya itu adalah kilojoule per second. Sedangkan nilai H3 ini kan kilojoule per kilogram. Nah, padahal COP ini dia kan bilangan tidak bersatuan ya teman-teman. Jadi kita harus ngaliin H, gimana caranya biar satuannya sama, yaitu dengan dikaliin mass flow rate-nya yang kilogram per second. Tinggal kita masukin aja dan dapat nilai 1,8. Nah, setelah dibaca lagi, punya pembahasan yang ini sama pembahasannya Lala tuh sama persis, cuman beda di angka-angka pembacaannya. Itu dia ya teman-teman, jadi memang baca pH diagram ini ngaruh banget ke hasil akhir. Nah, yang perlu diingat kalau misalnya kayak gini, nilai COP itu harus di atas 1. Jadi kalau misalnya teman-teman dengan cara yang sama, tapi kok hasilnya di bawah 1, mungkin bisa diganti aja nilai di pH diagramnya ini digeser dikit-dikit gitu lah. Itu kayak cheat code-nya. Gitu, biar ini tuh lebih dari 1, biar memenuhi syarat. Itu untuk nomor 2 soal ini. Apakah ada pertanyaan? Oke, karena belum ada pertanyaan, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini singkat. Ini adalah soal ganjil 2223 nomor 4. Misalnya aku tambahin karena tadi aku lupa kalau misalnya yang tadi udah dibahas sama Lala. Nah, ini memperkuat bahasan tentang COP ya teman-teman. Jadi, di ganjil 2223 ini intinya adalah sebuah sistem refrigerasi ini punya kompresor yang daya maksimalnya tuh 1 kW. Nah, habis itu dia diminta untuk mempertahankan suhu ruangan dingin pada minus 10 derajat. Berarti TC-nya adalah minus 10 derajat Celcius. Tapi ruangan ini tuh ada kebocoran panas dari lingkungan dengan beda suhu antara ruangan dengan lingkungan. Nah, suhu lingkungannya ini fluktuasinya sangat tergantung sama cuaca dan musim. Kecepatannya itu adalah 0,08 kW per Kelvin. Nah, COP dari sistem refrigerasi ini 80% dibandingkan COP siklus refrigerasi dari sistem Carnot atau sistem idealnya. Yang ditanyain berarti suhu maksimal lingkungannya ini berapa sih? Biar dia masih bisa bekerja sesuai dengan tugasnya, yaitu 80% COP Carnot itu tadi. Oke, sekarang kita tinjau dulu apa aja yang diketahui. Jadi yang pertama, ini ada kerja, yaitu 1 kW. Terus juga kita tahu nilai TC-nya itu minus 10 derajat. Jangan lupa di-convert ke Kelvin dulu ya.
Terus kita juga tahu kalau Qi-nya itu adalah 0,08 kilowatt per K. Nah, beda kan teman-teman sama yang ini tadi. Nilai Qi-nya nih emang bisa beda-beda. Nih, kalau ini 20 kilowatt. Tapi biasanya kilowatt sih. Jadi teman-teman nanti jangan lupa buat memperhatikan satuan karena itu beneran penting banget. Terus kita juga tahu kalau COP aktual itu adalah 80% dari COP Carnot. Kita ingat lagi rumusnya ada dua yang sering dipakai. COP adalah Qc per Ws sama Tc per Th min Tc. Kita masukin COP aktual itu adalah 0,8 dikali Tc per Th min Tc. Ini adalah biasanya digunakan untuk mencari COP Carnot. Oke. Nah, dari sini kita bisa masukin nih Qc per Ws sama dengan 0,8 dikali Tc per Th min Tc. Nah, di sini kenapa harus dikalikan delta T? Karena satuan dari Qc-nya ini adalah 0,08 kW per K. Berarti kan kita harus mengkalikan Qc-nya ini sama Kelvin. Supaya apa? Supaya nanti satuan kilowatt sama kilowattnya ini bisa dicoret gitu. Karena ingat lagi kalau COP ini tidak ada satuannya. Nah, kenapa dikalinya delta T bukan Tc atau Th? Karena tadi di soal udah dijelasin juga kalau dia itu dia tuh berpengaruh sama beda suhunya gitu. Kebocoran panasnya ini berpengaruh sama beda suhu. Oke, tinggal kita masukin aja Qc dikali delta T per Ws sama dengan 0,8 per Th min Tc. Nah, ini delta T di sini sama kayak di sini, dia adalah Th min Tc ya guys. Terus tinggal dimasukin aja, terus ketemu nilai Th-nya adalah 40 derajat Celcius. Oke, untuk soal ini kayaknya aman. Kita lanjut ke soal terakhir, yaitu soal nomor 3, UTS genep 2324. Oke, jadi ini ceritanya gimana sih? Ini adalah steam power plant ya teman-teman. Nah, steam power plant ini dia adalah punya kapasitas 300 MW, terus juga dia punya lower heating value sebesar 22 mJ per kilogram, suhu operasinya 400 derajat, dan steam keluar turbin stage terakhir, dia diembunkan di kondensor pada suhu 50 derajat. Nah, kontraktor di situ mengklaim bahwa power plant akan memerlukan batu bara sebesar 2.100 ton per hari. Menurut teman-teman, apakah klaim ini layak untuk dilakukan? Untuk mengetahuinya, di sini udah dikasih hint juga di soal bahwa kita bakal membandingkan sama siklus Carnot. Oke, jadi gimana caranya? Ini tadi adalah yang diketahui. Ws aktualnya adalah 300 MW, terus Qi atau kalornya itu adalah 22 mJ per kilogram, terus mass flow rate-nya ini adalah 2.100 ton per hari, yang bisa teman-teman convert menjadi kilogram per second. Gimana caranya kayak gini? Tinggal dikali 1.000, dibagi 24 jam, terus dibagi lagi sama 3.600 second. Nah, kita juga punya nilai Tc sama nilai Th-nya. Gimana caranya? Pertama, kita cari dulu untuk efisiensi Carnot-nya. Nah, efisiensi Carnot ini teman-teman kalau ingat udah pernah diajarin di heat engine, itu adalah chapter 5 dari Vanes itu sama Pak Taufik di TTK 1 kemarin. Terus gini nilainya, 1 min Tc per Th. Dan dimasukin aja nilainya, jangan lupa ininya diganti Kelvin dan didapat nilai efisiensi Carnotnya adalah 52%. Gitu. Ini persis banget sama UAS TTK 1 kita deh kayaknya. Nah, habis itu sekarang kita tinjau nih efisiensi termalnya berapa. Gimana cara nyari efisiensi termal? Yaitu dengan Ws dibagi sama Qh. Nah, kita kan tahu Ws-nya nih masih dalam kilojoule per second ya, masih dalam kilowatt. Sedangkan Qh yang kita tahu, ini nilai Qh-nya itu adalah dalam kilojoule per kilogram. Nah, maka dari itu,
ini ya, nilai QH-nya ini pakai nilai Q lower heating value. Jadi teman-teman bisa belajar lagi tentang LHV sama bedanya sama HHV apa gitu. Terus kita tinggal bagi WS-nya ini sama mass flow rate-nya supaya satuannya kilojoule per kilo. Kita tahu tadi WS-nya adalah 300 MW, kita langsung convert ke kilojoule per second, terus udah dapat mass flow rate-nya juga, dan kita punya nilai QH, tinggal dibagi aja, dan nanti teman-teman bisa dapat kalau efisiensi termalnya yaitu sebesar 56%. Nah, kalau kita bandingin nih sekarang, efisiensi Carnotnya 52%, efisiensi termalnya 56%. Sebenarnya kan berarti di sini udah kita bisa tahu ya guys, kalau misalnya yang kontraktor bikin ini desainnya ini nggak ideal, karena idealnya paling ideal nggak ada gangguan apa-apa, efisiensinya 100% itu adalah siklus Carnot. Kok bisa-bisanya efisiensi thermal ini melebihi efisiensi dari Carnot? Maka dari itu power plant ini dia tuh nggak visible gitu. Bisa dijawab, klaim dari kontraktor ini tidak bisa dilakukan karena nilai efisiensi thermalnya melebihi dari efisiensi Carnot. Oke, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Hanya dengan kapasitas pendinginan 10 kW. Berarti ini tuh QC-nya yaitu 10 kJ per second. Konsumsi daya listriknya 2250. Ini nggak ada satuannya, tapi kalau misal joule per second tuh mungkin, tapi kalau kilojoule per second kayak kegedean. Jadi di sini aku kasih satuan analisis termodinamika, berilah pendapat saudara mengenai validitas klaim perusahaan tersebut. Jadi intinya ini tuh kayak klaimnya bisa diterima atau enggak sih mesin ini gitu. Sebenarnya ini tuh konsepnya sama kayak yang barusan banget dijelasin sama Cherry tentang yang Carnot itu. Di sini kita juga pakainya COP Carnot. Seperti yang kita ketahui kalau rumus COP Carnot itu kan TC dibagi TH min TC. Kita punya data TC, punya data TH. Langsung aja kita masukin TC 15 derajat Celcius dikonversi dulu ke Kelvin, dapatnya 258,15 Kelvin. Dibagi TH-nya tadi kan 33 derajat Celcius ya. Nah, ini dikonversi ke Kelvin jadi 303,15 Kelvin. Nah, terus dikurangi sama TC, TC-nya sama kayak atasnya 258,15. Tinggal dimasukin kalkulator aja dapat COP Carnotnya tuh segini, 5,7367. Nah, kita kan udah ninjau nih COP Carnotnya dapat segitu. Sekarang kita ninjau COP sistemnya atau produk freezernya itu berapa. Caranya kita pakai rumus COP yang lain yaitu COP sama dengan QC per WS. Nah, QC-nya tadi ada di soal 10 kW diubah ke kilojoule per second sama aja 10 kilojoule per second. Terus WS-nya tadi 2250 watt, kalau diubah ke kilojoule per second jadinya 2,250 kilojoule per second. Nah, buat cari COP sistem tinggal dibagi aja, berarti 10 dibagi 2,250.
dapatnya 4,444. Karena COP sistem ini lebih kecil dari COP Carnot, berarti klaimnya dapat diterima karena sama kayak yang Carnot yang di sebelumnya. Kalau misal Carnot tuh sistem yang paling efisien, jadi nggak ada mesin yang efisiensinya tuh melebihi efisiensi Carnot. Jadi kalau misal mesin itu efisiensinya di bawah Carnot tuh klaimnya bisa diterima. Tapi kalau di atas Carnot itu klaimnya nggak bisa diterima. Terus juga tadi kan di sini konsumsi daya listriknya sebenarnya nggak ada satuannya ya, cuma 2250 doang. Tapi kalau misal kita hitungnya 2250 kilojoule per second. Kilojoule per second. Nanti pas dimasukin di hitungan sini, itu tuh bakalan kecil banget hasilnya. 10,2250 itu bakal dapatnya 4,444 kali 10 pangkat min 3. Yang mana itu kecil banget. Sedangkan COP tuh normalnya lebih besar atau sama dengan 1. Tapi at some case tuh bakal ada COP yang di bawah 1. Tapi normalnya segitu. Kebalikan sama efisiensi thermal yang dia tuh di bawah 1. Nah, buat nomor pertama ini kayaknya masih nggak beda jauh sama materi-materi sebelumnya. Jadi mungkin bisa langsung aku lanjut aja ya ke nomor yang selanjutnya. Nah, buat di nomor yang kedua ini, soalnya tuh kayak gini. Sistem refrigerasi konvensional menggunakan vapor compression system dan throttle valve menggunakan air sebagai refrigerannya. Nah, jadi di refrigerator sistem ini tuh refrigerannya bisa macam-macam, bisa air, bisa juga yang tetrafluoroetana atau R134, bisa CO2, bisa juga metana. Kalau misal yang di steam power plant itu kan cuma air ntar berubah fase jadi uap terus dikondensasiin lagi jadi air, intinya cuma air tapi berubah-ubah fasenya. Kalau di refrigeran ini tuh banyak refrigerannya, nggak cuma tetrafluoro tapi juga bisa gas-gas lainnya. Nah, di sini di soal dikasih tahu evaporasi dilakukan pada suhu 4 derajat Celcius. Ingat kalau misal di refrigeration system itu tuh kebalikan. Di bawah itu tuh evaporator, yang di atas itu kondenser. Nah, suhu dingin itu tuh yang di bawah, yang di evaporator atau di sini refrigerator. Jadi 4 derajat Celcius tuh di mana? 4 derajat Celcius tuh di tempat keluarnya evaporator atau di tempat keluarnya refrigerator. Intinya di tempat keluar sini. Sepanjang ini tuh 4 derajat Celcius. Dan kondensasi pada 35 derajat Celcius. Nah, kondensasi itu berarti di kondenser di titik 4 sini, dia itu temperaturnya 35 derajat Celcius. Habis itu dikasih tahu kalau efisiensi kompresornya 76%. Berarti nanti ada penyimpangan. Dengan kecepatan refrigerasi sebesar 1200 kW. Nah, kecepatan refrigerasi itu bisa kita sebut QC. Jadi QC-nya tuh 1200 kJ per second. Kayak kemarin dari titik 1 ke 2, itu tuh langkahnya isobarik. Sedangkan langkah 2 ke 3, itu tuh isentropis atau entropinya sama. Jadi S2 nanti bakal sama kayak S3. Terus dari S3 ke S4 sini, ini langkahnya isobarik. Berarti P3-nya bakal sama kayak P4. Terus di yang sisi kiri sini, itu ada throttling valve. Nah, throttling valve itu sama kayak expansion valve, yang mana isentalpik. Jadi nanti H1 itu bakal sama kayak H4. Oke, jadi yang mendatar ini isobarik, yang di vertikal di kanan tuh isentropis, yang mendatar di atas itu isobarik lagi, yang vertikal di kiri itu isentalpik. Buat urutannya, biasanya aku ngasih nomor 1 itu tuh di sebelum masuk evaporator. Ini 1 dengan fasenya dia tuh saturated mixture. Kalau misal teman-teman ingat gambar grafiknya tuh kan kayak gini, terus dia tuh bakal mentok ke sini,
Sini ya bakal gini lah kurang lebih. Nah, ini tuh titik satunya. Terus di sini ada evaporator. Habis itu di sini ada kompresornya. Di sini ada kondenser. Terus di sini ada throttling valve. Nah, titik 1, ini kan dia di dalam kubah. Berarti dia fasenya itu saturated mixture. Kalau misal di sini keluar dari evaporator itu kan dia mentok di garis uap, berarti dia saturated vapor atau uap jenuh. Nah, terus pas dia di titik sini, titik 3, ini kan dia udah di full uap ya, berarti dia tuh superheated vapor atau uap panas lanjut. Habis itu dia balik lagi ke sini, keluar kondenser, itu dia mentok ke garis grafik yang kiri, itu namanya saturated liquid atau uap cair jenuh. Nah, kalau misal di refrigeration system ini, itu panahnya kebalikan, berlawanan arah jarum jam. Jadi dia naik, habis itu ke kiri, ke bawah, ke kanan. Jangan lupa kalau misal steam power plant tuh searah jarum jam, kalau misal refrigeration tuh balik arah. Nah, sekarang lanjut aja, di soal tuh ditanyainnya A. Kecepatan siklus sirkulasi refrigeran. Nah, ini sama kayak yang di Cherry tadi, jadi kecepatan sirkulasi refrigeran itu tuh intinya nanyain mass flow rate. Nanyanya M-nya berapa, dan kalau sirkulasi refrigeran tuh berarti peninjauannya di sini nih, di bagian bawah sini. Titik 1 ke 2. Langsung aja dibahas di soal. Kita kan ninjaunya di bagian ini nih. Berarti kita butuh info data-data titik 1 sama data-data titik 2. Kita nyari titik 2 dulu karena kita udah ada data temperaturnya. Nah, titik 2 itu tadi kan fasenya tuh saturated vapor. Dengan suhunya 4 derajat Celcius. Karena ini tadi refrigerannya itu air, berarti kita makainya steam table. Sebenarnya bisa pakai pH diagram, teman-teman cari di Google, tapi di Vanes sendiri tuh nggak menyediakan pH diagram buat air. Jadi biasanya kalau air emang pakainya steam table aja. Nah, buat data, ini nyarinya di tabel appendix E1 ya, soalnya cuma tahu salah satu data aja, entah temperaturnya, entah pressure-nya. Nah, temperaturnya 4 derajat Celcius tuh dapat pressure-nya 0,813 kPa. Dari steam table diperoleh H sama S. Nah, H-nya sama S-nya tuh nyarinya yang gimana? Nyarinya yang saturated vapor yang di paling kanan. Kan kalau di tabel tuh ada 3 ya. Di sini ada saturated liquid. Habis itu ini yang campuran, ini yang saturated vapor. Teman-teman pilihnya yang paling sini nih. Nah, udah dibaca tabel, kita dapat H2 atau HV di sini itu 2508,9 kJ per kilogram. Sedangkan S2-nya atau SV-nya itu 9,0526 kJ per kilogram Kelvin. Nah, udah ninjau titik 2, kita dapat H2 sama S2. Kita sekarang ninjau titik 1, karena kita perlunya kan 1 sama 2. Nah, tinjau titik 1 nih. Dia kondisinya tuh saturated mixture. Dari sini, kita udah dapat P2 kan di sini tadi. Berarti P2-nya 0,813 kPa. Ingat kalau garisnya mendatar, itu berarti isobarik. Berarti P2 tuh bakal sama kayak P1. Artinya di sini P1 itu sama dengan P2 sama dengan 0,813 kPa. Nah, udah kan, udah dapat. Tapi kita kan tetap nggak bisa nyari ya, karena dia tuh saturated mixture. Kita nggak ada info apa-apa lagi buat nyari H-nya. Caranya gimana? Kita tinjau sisi yang lain lagi nih. Sisi 4. Sisi sini itu kan tadi isentalpik, artinya H4 sama dengan H1. Karena kita mau nyari H1 tapi kita kekurangan data, mending kita nyari H4-nya aja, karena nanti H4 bakal sama kayak H1. Berarti kita tinjau titik 4 yang mana dia tuh ada data suhu 35 derajat Celcius dengan fasenya saturated liquid. Berarti kita tinjau titik 4, T4-nya dapat 35 derajat Celcius dengan tekanannya 5,622 kPa
dari steam table bisa kita baca karena kan fasenya jelas dia saturated liquid, bukan yang campuran. Nah, caranya kita lihatnya gini. Ini kan saturated liquid, ini liquid vapor, ini saturated vapor. Teman-teman bacanya tuh yang sini. Kalau tadi titik 2 yang kanan sini, kalau titik 4 tuh yang kiri. Pokoknya dapat data H4 sama dengan 146,6, S4 0,5049. Karena H4 tadi sama kayak H1, berarti ini sama. H1 sama dengan 146,6. Terus sekarang kita ditanya kecepatan sirkulasi refrigeran. Ingat, tinjauannya ini berarti kita nyari Q. Kita nyarinya QC. QC sama dengan M dikali H2 dikurangin H1. Pokoknya keluar dikurangin masuk. Nah, QC sama dengan M H2 dikurangin H1. Kita kan mencari M-nya. Kita punya data QC, punya data H2, H1. Berarti tinggal M sama dengan QC dibagi H2 min H1. QC-nya tadi 1200, H2, H1-nya dapat dari sini, H2 ini 2508,9 ini dimasukin. Habis itu H1-nya dapat dari H4, ini dimasukin ke sini. Dapat M-nya 0,5080. Jadi mass flow rate itu tuh kalau di refrigeration namanya kecepatan sirkulasi refrigeran. Pokoknya kalau ada sirkulasi gitu berarti ninjaunya titik yang ini 1, 2. Karena itu berarti QC-nya. Nah, terus selanjutnya tuh kita ditanyain panas yang dibuang di kondenser. Panas yang dibuang di kondenser. Berarti itu dia nanyainnya QH sebenarnya. Kalau kita mau nyari QH, itu kita butuh data 4 sama 3 kan? Karena nanti QH sama dengan M dikali H4 dikurangin H3. Tapi kita nggak punya data apapun tentang 3 ini. Kita cuma punya data kalau ini tuh isobaris, berarti P3 sama dengan P4. Dia punya P3 sama dengan P4, yaitu 5,622 kPa. Terus kita juga punya data 2 dan 3 itu tuh isentropis. Segini tuh isentropis. Berarti S3 tuh bakal sama kayak S2. S2 tadi berapa? S2 tadi 9,0526. Tapi data ini tuh sebenarnya nggak cukup teman-teman, karena dia kan superheated vapor ya, dia udah panas lanjut. Kita nggak tahu dia panas lanjutnya tuh sejauh apa. Dan karena nggak ada diagramnya juga, tuh kita juga nggak bisa ngira-ngira H3-nya. Kalau pakai tabel kayak gini, caranya adalah, kalian masih ingat kan kalau misal kita tuh punya rumus delta H, itu sama dengan CP delta T. Nah, berarti kita nyari ini aja. Delta H itu kan berarti H4 dikurangin H3. Nah, salah. Kan itu di kompresor ya teman-teman. Kan ini di kompresor. Dia kan isentropis. Atau adiabatik reversible. Berarti delta H titik 23 itu kan bisa aja pakai H3 dikurangin H2. Tapi delta H itu kan CPDT. Kita belum tahu titik 3 tuh T-nya berapa. Karena dia adiabatik reversible, berarti kita bisa nyari pakai rumus adiabatik aja. Pertama-tama di sini stepnya nyari T3. Dari persamaan adiabatis itu kita punya T1 dikali P1 pangkat 1 min gamma dibagi gamma itu sama dengan T2 dikali P2 pangkat 1 min gamma per gamma. Nah, karena kita goalsnya mau nyari T2, berarti kan P1 dibagi P2, pangkatnya boleh digabung 1 min gamma per gamma dikali sama T1-nya. Di sini disesuaikan aja, yang mau kita cari itu T3, berarti P2 dibagi P3 dikali T2. Jangan lupa pangkat ini
Di sini diasumsiin gamma itu sama dengan 1,4. Berarti tinggal kita masukin aja datanya. Tadi kita punya P2 itu 0,813 kPa. Berarti 0,813 kPa dibagi sama pressure 3 yaitu 5,622 kPa. Dibagi P3, dipangkatin sama 1 min gamanya 1/4. Gamanya 1/4 dikali sama T2. T2 tadi kita punya 4 derajat Celcius diubah ke Kelvin jadi 277,15 Kelvin. Nah, dikali aja kita nemu T3-nya kayak gini. Ingat tadi kan rumusnya delta H sama dengan H3 dikurangin H2. Berarti buat nyari H3 tuh delta H ditambah sama H2. Delta H itu kan bisa disubstitusi jadi CP dt CP dt lah. Tambah H2. T-nya berarti T3 dikurangi T2 ditambah H2. Berarti CP dikali T3 dikurangi T2 ditambah sama H2. CP-nya bisa cari di Google, CP air buat suhu segitu tuh sekitar 2,05 dikali sama T3, T3-nya 481, ini udah kita cari, terus T2-nya ini dijumlahin sama H2 yang udah kita baca sim table. Dapatlah H3-nya tuh sekitar segini. 2927,9573 kJ per kilogram. Tapi perlu diingat kalau ini tuh kan tadi kita cari pakai caranya isentropis. Tapi kompresor ini kan ada efisiensinya kan, dia berarti nggak secara isentropis. Makanya kita cari yang aktualnya. Caranya efisiensi sama dengan ideal dibagi aktual. Perlu diingat kalau kompresor itu kan dia itu kan menerima kerja ya. Kompresor itu kan menerima kerja. Nah, karena dia menerima kerja, jadi kerja aktualnya itu pasti butuhnya lebih besar daripada idealnya. Makanya rumusnya idealnya di atas, aktualnya di bawah. Kalau turbin itu kebalikan. Turbin itu aktual dibagi sama ideal. Gitu. Nah, berarti tinggal kita masukin aja. Tadi efisiensinya 76%, 0,76. H3S, S itu ideal. Idealnya segini, 2927. Dikurangi sama H2. H2-nya 2508,9. H3 aktualnya kita cari, habis itu H2-nya dimasukin lagi sama, dapatlah H3 aktual itu sekitar 3060,2912. Nah, kita udah dapat H3 aktual, satuannya kilojoule per kilogram. Sekarang kita cari WS aktualnya tuh berapa. Nah, WS aktual berarti tinggal dikaliin sama kecepatan sirkulasi atau mass flow rate-nya. Tadi di atas di poin A kita udah dapat kecepatan sirkulasinya 0,5080. Berarti dimasukin lagi 0,5080 dikali sama H3-nya yang aktual dikurangi sama H2 yang ideal. Nah, dapatlah segini. WSA-nya 280,1067. 1067 kilojoule per second. Sebenarnya kan ini kilojoule doang ya. Tapi nggak apa-apa ditambahin second. Nah, terus kita kan tadi mau nyari QH, panas yang dilepas di kondenser. Kita punya rumus WS sama dengan QH min QC. Berarti kalau mau nyari QH tuh QC-nya dipindah ke sini. Jadi QC plus WS sama dengan QH. QH sama dengan QC plus WS. QH-nya dimasukin, yang barusan kita cari ini 280,1067, ditambah QC-nya tadi diketahui di soal 1200, dijumlahin aja dapat QH-nya segini, 1480,10673 kJ per second. Nah, terus kita udah jawab soal nomor B nih, yang berapa panas yang dilepas di kondenser. Selanjutnya kita
Cari yang C, daya kompresor yang diperlukan. Daya kompresor kan berarti berhubungannya sama sini kan. Nyari W-nya tuh berapa tuh? W32 tuh berapa? Nah, sebenarnya kalau teman-teman nyadar, kita tuh tadi pas nyari step 2, kita udah nyari juga W kompresor, yaitu W aktual ini. Jadinya di nomor yang C tuh tinggal kita tulis ulang aja. Ini ditulis ulang di sini. Itu bakal jadi daya kompresornya. Ingat kalau misal ada efisiensi gini yang dipakai buat hitungan tetap yang aktualnya. Idealnya tuh buat membantu kita mencari nilai aktual. Oke, nomor C juga udah kejawab. Terus selanjutnya tuh nomor D terakhir tuh COP. Kalau misal di refrigeration tuh pasti COP tuh keluar. Jadi teman-teman harus ingat rumus COP. COP Carnot itu tuh TC dibagi TH min TC. Habis itu COP-nya sistem itu biasanya QC per WS. Udah. Nah, sekarang kita bisa nyari COP. COP itu QC per WS kan. Kita tahu QC-nya dari soal tadi 1200, WS-nya yang kita hitungin tadi, berarti QC-nya 1200 dibagi sama 280. Dari kalkulator kita dapat COP-nya 4,2841. Nah, lagi-lagi COP-nya tuh lebih dari 1. Nah, buat nomor 2, itu caranya cuma gitu doang teman-teman, tapi emang langkahnya panjang. Dan emang karena TTK 2 ini tuh kebanyakan siklus-siklus, jadi kayak hitungannya panjang dan harus telaten buat nyari datanya satu-satu. Oke, kalau misal nggak ada pertanyaan, bakal aku lanjut ke nomor terakhir ya. Tapi bentar. Nah, oke. Sekarang kita lanjut ke nomor terakhir. Ada di sini nomor 4. Yang kali ini nggak refrigeration lagi, karena materi kita sebenarnya nggak cuma refrigeration ya teman-teman. Ada kayak turbin, terus juga ada kompresor, ada juga steam power plant. Tapi kalau refrigeration itu pasti keluar, jadi teman-teman harus banget bisa baca pH diagram. Sekarang di soal tuh ada kompresor A, single stage, digunakan untuk menaikkan tekanan udara dari 1 atm, 30 derajat Celcius, ini initial condition-nya, menjadi 9 atm. Ini kondisi keduanya, yang kemudian diumpankan ke reaktor sintesis etilen oksida. Sebenarnya itu nggak penting. Ini cuma kayak teks doang. Yang kepake tuh ya kondisi awal sama kondisi akhir doang. Jadi ini nggak perlu dibingungin lah. Dengan alasan efisiensi energi, seorang engineer kemudian mengusulkan agar kompresor A tersebut diganti dengan kompresor B double stage dengan deskripsi sebagai berikut. Udaranya initially 1 atm 30 derajat Celcius sama kondisi awalnya. Dinaikkan tekanannya dengan stage pertama di kompresor menjadi 3 atm. Kalau yang kompresor pertama tadi dari 1 atm langsung ke 9 atm. Nah, kalau yang kompresor B tuh jadi dia 1 atm dinaikin ke 3 atm baru ke 9 atm. Jadi dinaikin ke 3 atm, kemudian didinginkan dengan intercooler hingga suhunya menjadi 50 derajat Celcius. Selanjutnya, udara tersebut dikompresi lagi dengan second stage kompresor hingga tekanannya 9 atm. Menurut saudara, bagaimana usul engineer tersebut? Jelaskan konsep analisis termodinamika saudara secara kuantitatif, secara perhitungan. Jadi kita sebenarnya tuh suruh milih apakah usulannya tuh lebih oke atau mending kompresornya single stage aja. Makanya kita harus tinjau dua-duanya. Pertama
Pertama kita tinjau dulu kompresor A yang single stage. Jadi di sini ada udara masuk dengan kondisi awal, tekanan awalnya 1 atm, habis itu suhu awalnya tuh 30 derajat Celcius, atau diubah ke Kelvin jadi 303,15 Kelvin. Dia masuk ke kompresor, keluar-keluar P2-nya 9 atm. Nah, kita kan kalau mau lihat mana yang lebih efisien, kita bisa lihat dari kerjanya. Kerja yang dibutuhkan sama kompresor. Karena ini sebenarnya nggak ada keterangan dia kerjanya secara apa, tapi kompresor tuh mostly kita asumsiin dia adiabatik reversible biar gampang. Nah, kita tinggal pakai rumus aja sebenarnya ini. Sebenarnya rumusnya tuh WS sama dengan P1 dikali V1 kali gamma per gamma min 1 dikali P2 per P1 dikali gamma min 1 per gamma min 1 kayak gini. Tapi kalau teman-teman ingat, PV itu kan sama dengan nRT. Berarti ini bisa kita ganti sama R kali T1. Makanya jadinya kayak gini. Nah, habis itu kita tinggal substitusiin aja nilainya. Buat R-nya ini sebenarnya opsional, teman-teman mau pakai 0,082 LATM per mol Kelvin juga boleh. Karena kan di sini nanti T-nya bakal kecoret ya. Kita cuma mau bandingin doang mana WS yang lebih kecil. Jadi satuannya nggak terlalu masalah, yang penting Kelvinnya bisa nyoret. Di sini aku pakai yang 8,314 aja. Terus T1-nya kita tahu 303,15. Terus gamanya ini aku asumsiinnya 1,4 ya buat udara. Sebenarnya kalau mau lebih detail tuh mungkin 1,40 berapa sekian lah, atau 1,41-an. Tapi kalau misal kalian nggak hafal data-data kayak gitu, bisa kalian asumsiin aja sebenarnya. Terus P2-nya tadi 9 atm. Initial condition-nya 1 atm. Gambarnya tadi dimasukin lagi 1,4. Terus dikurangin 1. Teman-teman hitung pakai kalkulator, nanti dapat WS-nya 7704,9656 Joule per mol. Nah, ini buat yang kompresor yang single stage, yang cuma 1 tingkat doang dapat segini. Sekarang kita bandingin kalau dia itu 2 tingkat. Nah, di sini yang double stage. Ini stage 1, ini stage 2. Tadi kan awalnya udara, itu masuk kondisinya 1 atm 30 derajat. Keluar di sini tuh 42. Dan suhunya yang pasti lebih tinggi, tapi dia didinginin dulu di intercooler. Jadi, pokoknya intercooler itu cuma merubah suhu, dia nggak merubah tekanan. Jadi, tekanannya tuh tetap sama kayak sebelum masuk intercooler, yaitu 3 atm, tapi suhunya lebih dingin, jadi segini. Enggak, ini pokoknya titik 1 lah, ini titik 2, titik 3, ini titik 4. Nah, kayak gini. Pokoknya keluar dari stage 2, kita pengennya 9 atm. Berarti 1 atm dulu, baru ke sini, baru ke sini. Nah, kalau kayak gini, kita nyari WS-nya gimana? Kita nyarinya WS total. Pertama, kita cari WS yang di sini dulu. Ini bakal jadi WS1. Terus kita cari WS di sini, bakal jadi WS2. Terus kita totalin WS total. Terus kita bandingin mana yang nilainya lebih kecil. Rumusnya sama, pakai adiabatik reversible tadi. Di sini kita tinjau yang stage 1 dulu, yang di sini. Berarti T1-nya 303,15 Kelvin. Pressure 2-nya 3 atm. Pressure 1-nya 1 atm. Buat pangkat-pangkat dan lainnya sama. Dapat WS1-nya tuh 3252,7723. Kita simpen dulu. Terus sekarang kita tinjau yang proses yang kedua nih, yang di stage kedua. Temperatur awalnya kan 50 derajat Celcius, 323,15 Kelvin dimasukin. Terus P4-nya tuh 9 ini, 9 atm, dibagi sama
Masuknya tadi 3 ATM, berarti 9 ATM dibagi 3 ATM, habis itu dipangkatin sama, dikurangin 1 jangan lupa, dapatnya itu 3467,3705 Joule per mol. Nah, kita udah dapat WS1, udah dapat WS2. Buat nyari WS total, tinggal kita jumlahin aja ini. Dapatnya sekitar 6720,1428 Joule per mol. Kalau dibandingin, WS yang bawah tuh kan lebih kecil ya. Karena kompresor ini dia butuh kerja, kita pengen kerja yang kita kasih itu juga yang lebih dikit, biar lebih efisien. Makanya di sini yang kita pilih itu yang WS-nya lebih kecil. Karena kompresor tuh harus dikasih kerja, dan kita pengen kasihnya ya dikit aja gitu. Berarti yang harus dipilih adalah opsi B atau yang kompresor double stage, karena WSB lebih kecil dari WSA. Sebenarnya tanpa ngitung pun juga mesti teman-teman harusnya jawab yang bertingkat ya, karena multi-stage itu dibikin emang buat meningkatkan efisiensi. Cuma di sini kan harus kita jelasin dengan analisis kuantitatif, makanya kita nggak bisa langsung nge-state pengen yang kompresor B gitu. Makanya harus dibuktiin kenapa kok kerjanya B itu lebih kecil gitu, dengan hitungan-hitungan kayak gini. Nah, buat materi dari aku udah selesai di kompresor ini. Kira-kira dari 3 nomor yang udah dibahas tadi, teman-teman masih ada yang bingung atau mau ditanyain nggak ya? Oke, kalau nggak ada, kayaknya cukup segitu dulu tutorial dari aku. Mungkin bisa dilanjut sama Yavi. Oke, udah langsung lanjut aja ya. Kita masih punya waktu berapa? 40 menit. Share screen dulu. Oke, udah kelihatan ya screen-nya? Oke, jadi ini di sini aku bakal membahas materi PR-nya Pak Agus. Sebenarnya ini PR-nya nggak kompleks-kompleks banget, cuma kayaknya dari tahun ke tahun tuh nggak pernah keluar gitu loh, yang stage refrigeration-nya sebertingkat ini. Cuma ya karena PR, takutnya Pak Agus iseng juga untuk ngeluarin, jadi kayak kita biar review aja lah ya. Nah, gitu. Nah, jadi apa sih soalnya? Sebenarnya, oh ya teman-teman, materinya ini ada di file yang aku share terakhir ya. Nah, yang pertama tuh aku ada salah konsep, jadi salah semua itu kerjaannya yang bawah-bawah. Jadi kalau mau sekalian nyimak pakai yang terakhir aku share. Jadi di sini ada yang namanya cascade refrigeration. Di sini ya, cascade refrigeration. Nah, apa itu cascade refrigeration? Itu intinya adalah refrigerasi bertingkat gitu loh. Jadi di sini ada tiga tingkat refrigerasi, yang terendahnya ada di minus 120 derajat Celcius dan tertingginya ada di 35 derajat Celcius. Nah, kenapa sih harus pakai bertingkat? Itu karena kalau nggak bertingkat ini selisih temperaturnya sangat jauh gitu ya. Jadi mungkin untuk kepentingan efisiensi dan lain-lain mungkin lebih diuntungkan jika bertingkat. Atau mungkin juga untuk dapetin suhu yang sangat rendah di negatif 120 derajat Celcius ini. Karena dia rendah banget kan. Ini bukan suhu yang bisa bukan kayak AC yang ada di ruangan gitu lah ya. Jadi harus bertingkat gitu. Dan keluar kondensor stage 1 dan stage 2 masing-masing pada suhu negatif 63 dan negatif 13 derajat Celcius. Ya, itu pada stage 1 dan stage 2. Beda suhu pendingin dengan cairan keluar dari masing-masing kondensor dipertahankan 5 derajat Celcius. Bila masing-masing stage mempunyai COP 65% dari Carnot refrigeration cycle, maka ini pertanyaannya di bawah, berapa daya total dan berapa COP total. Sebelumnya kita langsung gambar dulu di sini. Aduh, gambarnya terlalu panjang ya. Mungkin teman-teman bisa sambil buka filenya aja biar nggak pusing. Kita mulai dari stage 1. Stage 1 itu yang paling bawah, teman-teman. Jadi dia ada evaporator di sini.
konsep refrigerasi ya seperti yang udah dijelasin dari sebelum-sebelumnya. Jadi panas itu diambil di evaporator untuk menguapkan refrigeran. Kemudian refrigerannya ke kanan ini, proses kompresor ditekan, terus dia ke kondenser untuk kembali mengembun dengan cara mengeluarkan panas. Makanya kondens, karena mengembun. Kemudian dia muter lagi ke kiri ke expansion valve, dan seterusnya. Nah, panas yang dikeluarkan dari proses mengembunnya stage 1 ini tadi, digunakan untuk menguapkan refrigeran di stage 2. Tapi tadi ada dijelaskan bahwa suhunya itu terpaut 5 derajat Celcius ya. Jadi di sini TH-nya itu min 63, sementara di sini TC-nya itu min 58 karena ada selisih 5 derajat Celcius. Nah, proses yang sama terjadi juga di stage 2. Jadi dia habis diuapkan, terus ke kompresi, ditekan lagi, terus diembunkan lagi dengan cara mengeluarkan panas lagi. Kemudian dia kembali ke expansion valve, terus muter lagi. Nah, di sini sama juga kayak yang stage 1-2 tadi. Panas yang dikeluarkan untuk mengembunkan refrigeran itu digunakan untuk memanaskan atau menguapkan refrigeran di stage ketiga. Jadi ini bertingkat itulah ya. Nah, di sini juga suhunya terpaut 5 derajat Celcius juga. Kemudian di kompres lagi nih kanan terus ke atas ini, kompres lagi. Kemudian yang terakhir ada kondenser, di sini udah nggak ada lagi stage lagi, jadi kondenser yang ini dibuang ke udara luar gitu panasnya. Tuh, nah mungkin ini konsep yang lumayan bingungin ya, maksudnya yang bingungin adalah di sini kayak gimana ceritanya QH2 sama dengan QC3 ya, karena panas yang dikeluarkan di kondenser ini akan sama dengan panas yang diterima oleh refrigeran ketiga ini di sini nih. Jadi kayak karena kan ini kan ya anggap aja terisolasi lah ya. Jadi kayak ya panasnya mau lari kemana lagi, cuma satu-satunya jalan ya cuma ke refrigerasi ketiga. Itu kira-kira skemanya. Sekarang kita lanjut ke perhitungannya. Sebenarnya perhitungannya tuh berulang sih, karena 3 stage dengan konsep yang sama kan. Jadi kita coba dari stage 1 dulu, mungkin yang kedua ketiga bisa kita persingkat lagi. Yang pertama kita cari COP Carnot. Tadi kan diberitahu bahwa efisiensi dari setiap stage itu 65% dari COP Carnot, ya kan? Coefficient of Performance. Maka kita hitung dulu COP-nya Carnot di stage pertama itu berapa? Dengan cara TC1 tadi negatif 120, kita jadikan Kelvin dulu semuanya. TC1 dibagi TH1 min TC1. Maka ketemulah COP Carnotnya sekian ini. Nah, setelah itu kita dapat menemukan COP stage 1 yang aslinya. Oke. Di sini, di bawah sini. Jadi 65% dari COP-nya Carnot. Ke 1,7464. Jadi COP stage 1, COP yang aktual itu lebih kecil daripada COP Carnot. Kalau kompresor tadi kan maksudnya yang aktualnya lebih besar dari ideal karena diinginkan kerja sekecil mungkin. Ini diinginkan COP sebesar mungkin. Jadi dengan tenaga yang sedikit diinginkan pendinginan yang sangat amat besar. Maka yang idealnya tentunya tidak akan sebesar dari harapan kita. Realita nggak selalu sejalan dengan harapan kita. Maka di sini lebih kecil. Gitu. Udah COP stage 1 ketemu. 1,7464 kita pakai buat ngitung WS1. QC1 itu tadi diketahui di soal yaitu 3 kW. Kita lihat ke atas ini. Nih, berapakah daya total yang diperlukan untuk mendapatkan beban pendinginan? 3 kW. Nah, beban pendinginan itu QC, teman-teman. QC. Pada suhu negatif 120, maka berarti di stage 1. Itu. Nah, di sini. IC1 3 kW, kita cari WS-nya. Tinggal dibagi berarti ya. WS-nya ke sini, terus ini ke sini. Itulah intinya. Jadi kalkulator ketemu, maka kemudian kita bisa ngitung QH. Nah, tadi aku salah di sini. Yang dikirim pertama itu salahnya di QH. Nah, sebenarnya QH di sini kan QC ditambah WS. Karena kalau kita lihat di
skema yang masuk ini kan QC kan, yang bawah sini. Nah, coba warna lain, oranye, kuning. Nah ini QC-nya masuk, WS-nya masuk, terus QH-nya keluar. Nah berarti kan QH-nya adalah jumlahan dari WS dan QC1 kan. Itu. Dan di logika aja bisa sih teman-teman. Kemarin ngerjainnya, mungkin nggak tahu logikanya kemana ya. Jadi salah. Yang benar kayak gini, yang benar. Itu. Udahlah ketemu QH1. Ketemu QH1. QH1-nya digunakan untuk QC2. Jadi QH1 digunakan untuk QC2. Oke. Di bawah sini dia akan kepake setelah COP stage 2-nya ketahuan sih. Jadi kita hitung COP dulu. Yang pertama COP Carnot lagi-lagi pakai rumus yang sama. Ketemu 4,7811. Terus COP stage 2 65% dari Carnot, yaitu 3,1077. Setelah ketemu, kita masukkan ini QC2-nya baru kepakai di sini untuk menemukan WS2. WS2 ini masukin kalkulator aja, maka ketemu sekian WS2-nya. Nah, terus selanjutnya adalah kita nyari QH2 karena kita masih perlu untuk ngitung ini QC3. Kita masih butuh itu untuk ngitung kerja buat yang ketiga. Nah, QH2 kita hitung dengan cara yang sama dengan yang sebelah kiri itu. QC ditambah WS. Maka ketemu sekian. Gitu. 6,2359. Sejauh ini ada yang masih bingung nggak teman-teman? Kalau aman kita lanjut aja ke stage 3. Lagi-lagi kita mulai dengan ngitung COP Carnot. COP-nya sekian dengan suhu dingin dan suhu panas sekian ini. Kemudian kita cari COP stage 3-nya yang adalah 65% dari COP Carnot. Ya. Ketemu juga segini. Nah, selanjutnya ada ngitung WS3. WS3 itu ya kerja yang dibutuhkan untuk ini ya, integrasi stage 3. Kita masukkan ke rumus ini lagi, COP stage 3 sama dengan QC per WS, maka ketemulah WS-nya 1,5558. Oke. Kemudian QH, ini sebenarnya QH udah nggak kepake lagi sih teman-teman, karena dia di sini kan, sini ini udah dibuang keluar, udah nggak dipakai lagi buat diproses, jadi kayak sebenarnya nggak perlu dicari, cuma ya nggak apa-apa sih, cari aja kalau ketemu. Udah ketemulah QH-nya sekian ini dengan konsep yang sama dengan stage 2 dan stage 1. Jadi sebenarnya ini kayak cuma ngerjain apa ya, pakai template aja sih 3 kali. Cuma datanya emang harus dihitung satu-satu dari awal gitu loh. Jadi kayak data yang pertama untuk ngitung yang kedua, data yang kedua untuk ngitung yang ketiga. Tapi caranya sama persis. Itu. Kembali ke pertanyaan tadi nomor A, berapa daya total yang diperlukan untuk mendapatkan beban pendinginan 3 kW pada suhu negatif 120 derajat Celcius. Nah, tadi karena kita basisnya ngitungnya udah 3 kW, maka kerja-kerja ini cuma tinggal ditambahin aja. Sehingga hasilnya sekitar 4,7917 kW. Gitu. Selanjutnya kita hitung COP totalnya. Ya. COP total di sini kayak tadi yang Lala udah bilang, walaupun mostly COP itu lebih dari 1, tapi di beberapa kasus, contohnya yang ini, COP-nya lebih rendah justru. Karena ya refrigerasinya bertingkat dan kompresornya banyak kan. Jadi WS-nya pasti akan besar. Tuh. Jadi COP total ini adalah beban pendinginan tadi yang pertama tadi dibagi dengan kerja shaft, kerja kompresor 4,7917, maka ketemu 0,6261. Nah, ini menarik karena sebenarnya COP di sini malah justru lebih
kecil daripada stage-nya cuma satu. Ya, kalau stage-nya cuma satu di sini, kita pakai TC1 yang negatif 120 tadi, dan TH3 pakainya yang 35 derajat Celcius. Dia COP Carnotnya sekian. Kemudian ketika dihitung COP satu stage-nya yang aktualnya, dia justru lebih besar daripada COP yang kita hitung pertama kali yang ini. Nah, itu dia kenapa terus alasan multistage ini mungkin bukan karena efisiensi ya, lebih ke karena untuk mengurangi beban aja, karena suhunya kan kalau dari 35 ke negatif 120 kan sangat jauh kan fluktuasinya. Mungkin bahannya yang harus seperti apa atau alatnya seperti apa. Jadi untuk mengurangi beban yang terlalu besar itu, maka digunakanlah 3 stage. Walaupun COP-nya pada akhirnya harus lebih kecil, tapi lebih kecil juga cuma 0,02 sih. Lumayan sih, cuma ya gitu lah. Nah, sejauh ini udah selesai nih PR nomor 1 nih. Teman-teman ada yang mau tanya nggak? Aman? Kita lanjut ke PR nomor 2. Selanjutnya adalah PR nomor 2, liquefaction via extension engine. Ini juga sebenarnya nggak pernah keluar sih. Cuma jadiin PR sama Pak Agus, jadi bikin parno aja. Ini adalah liquefaction alias pengembunan ya, pengembunan gas gitu. Jadi kayak udara di sini, air intake ini diembunkan untuk membuat udara cair. Ya, steps-nya lumayan ribet, cuma kita lihat aja. Jadi pertama udara intake itu masuk untuk kemudian dikompres. Setelah dikompres dia didinginkan terlebih dahulu di pre-cooler, kemudian didinginkan lagi di cooler, kemudian di-expand pakai expansion engine, expansion valve atau expander. Kemudian setelah di-expand dia akan masuk ke fase mixture. Ya. Karena udah mixture maka udah ada yang liquid, udah ada yang vapor kan. Nah, yang liquid itu diambil untuk jadi liquid air. Sementara yang vapor yang masih uap, dia kita kembalikan lagi ke siklus lewat nomor 7 ke heater. Dia kalau di sini jadi heater. Karena yang kanan kan cooler kan. Nah, di sini heater. Kemudian ke 8 untuk kemudian dicampur lagi sama air intake. Untuk kemudian diputer lagi. Jadi ini kayak ATK ya, jadi kayak ada yang di recycle lah ya prosesnya gitu. Menggunakan proses ini dalam pH dan TS diagram. Sebenarnya kalau nyari di Google teman-teman, itu ada yang TS diagram, maka kita berangkat dari yang TS diagram aja. Gimana caranya ya? Ini. Oke. Kita pakai yang TS diagram yang di bawah. Ya. Titik pertama tadi itu adalah air intake alias udara masuk ya. Baik. Abu dan ini. Oke. Yang pertama tadi adalah air intake kan. Titik 1 udara masuk. Disinilah udara masuk itu. Jadi kita pakai ya data udara biasa lah ya. Ini T-nya 30, terus P-nya kita pakai 1 bar. Ini 1 bar ini garis isobaris 1 bar. Itu ini kan 1,5, yang sebelah kiri ini 1,5, yang di sini 0,8, 0,8. Itu. Nah kita pakai yang 1 bar karena 100.000 Pascal kan udara. Nah, kemudian dia dimasukkan, dicampur dengan yang udah di dalam tadi ya, campur di sini.
untuk kemudian dikompres. Nah, di sini ada yang unik nih, karena biasanya kita pakai kompresor itu asumsinya adalah isentropis kan, teman-teman. Nah, tapi di sini kalau yang terjadi adalah isentropis, ya, isentropis ini kan garis vertikal nih, karena yang bawah kan S kan. Specific entropi ini yang garis inilah ya, sumbu X-nya lah ya. Nah, isentropis itu berarti dia akan ke atas ini. Ini kalau isentropis. Nah, dia harus ditarik ke atas sampai berpotongan dengan pressure yang kita inginkan. Wah, ini akan sejauh apa, gitu kan? Dan temperaturnya akan setinggi apa? Karena ini kan TS diagram. Sebenarnya di sini udah 60 derajat Celcius. Nah, ini kalau diteruskan lagi bisa sejauh ini mungkin. Entah sejauh apa ya. Jadi temperaturnya akan tinggi sekali. Maka kalau di internet yang aku temuin, mereka punya coolant, pendingin di kompresor. Sementara di sini bapaknya nggak ngasih kita pendingin. Di sini kita kompresornya ya udah kompresor aja kan. Nah, di internet tuh biasanya di sini ada pendingin, coolant gitu. Tahu di sini mana ya? Ya di situlah pokoknya. Nah, di sini kita pakai asumsi yang sama bahwa di sini prosesnya isotermal sehingga kita nggak perlu menarik sejauh ke atas sana gitu. Nah, kompresornya isotermal, kita kiri, dapat di titik 2. Kemudian dia masuk ke pre-cooler. Di sini pressure 2-nya udah 50 bar ya. Ini asumsi aja sih sebenarnya. Karena ya kalau di searching juga biasanya ketemunya antara 40 atau 50. Sementara 40 di sini terlalu mepet sama garis apa namanya? Saturation ini, garis jenuh ini jadi kayak agak susah buat digambar, maka aku pakai yang 50. Tuh. Pre-cooler ini asumsinya isobarik, dia cuma dapat nggak dapat mengeluarkan panas ya berarti ya. Dia mendingin gitu. Turun suhunya, gitu pula dengan yang bawah, cooler, isobarik juga. Sebenarnya ini titik 3 nih kalau langsung dibablasin ke 4 juga bisa. Cuma ya di diagramnya ada pre-cooler dulu, ya udah ini pre-cooler, terus ada cooler. Kemudian setelah di cooler, teman-teman bisa sambil lihat di skemanya, itu dia masuk ke expansion valve. Nah, di expansion valve ini seperti yang sudah diajarkan di kelas, prosesnya berlangsung isentalpik. Nah, isentalpik itu mengikuti garis-garis yang ungu ini, karena ini kan satuannya kalau dilihat KJ per KG kan di bawah kanan ini. KJ per KG itu adalah satuan entalpi ya. Nah, dia ikut garis isentalpik ini, sini ke kanan. Sampai apa? Sampai dia berpotongan dengan tekanan 1. Tekanan pertama tadi yaitu 1 bar. Kan di sini ada garis 1 bar nih. Ya, dia akan berpotongan di sini kalau mengikuti garis isentalpik. Potong di sini. Nah, disitulah terjadi pemisahan tadi. Karena di sini kan kondisinya mixture kan. Karena di bawah garis ini, di bawah kubah inilah ya. Ini kan mixture, maka dia dipisahkan lah di situ. Sebagian yang dari pemisah itu ke titik 6, itu dia akan ada di fase saturated liquid. Sementara yang kembali ke siklus, maka dia akan ada di fase saturated vapor. Itu. Nah, selanjutnya prosesnya berulang lagi dari titik 7 ke titik 8 lewat heater. Kalau tadi lewatnya cooler kan. Jadi sebenarnya panas yang dikeluarkan di cooler itu, maksudnya kan panasnya kan diambil karena suhunya diturunkan kan. Nah, itu digunakan untuk memanaskan lagi gas yang sudah melalui proses. Jadi untuk mengembalikan lah ya ke keadaan awal. Nah, kemudian sampailah di titik 8, maka dia akan dicampur lagi dengan oksigen dengan udara bebas, udara intake lah ya. Maka dia akan kembali ke titik sini. Ini nggak ada titiknya, karena titik 1 tuh di air intake kan, sementara titik 8 tuh di sebelum dicampur. Jadi setelah dicampur tuh harusnya ada titik di sini yang menunjukkan bahwa
T-nya sekian dan S-nya sekian. Nah, T di sini juga nembak aja sebenarnya karena nggak dikasih keterangan apa-apa sih. Maksudnya ya bingung juga mau ngambil suhu berapa kan. Jadi ya udah, ini T-nya yang pertama tadi suhu udara, terus ini T-nya berapapun, terus yang di sini juga T-nya berapapun, sini juga T-nya berapapun. Yang penting bentuknya kira-kira begitu. Kalau digambar tanpa garis-garis yang ruwet itu jadinya kayak gini. Ini dia. Nah, ini harusnya ada satu lagi sih. Di sini harusnya ada kayak kubah gitu. Cuma lupa letak tracing. Gitu teman-teman. Apakah ada pertanyaan untuk TS diagramnya? Kalau aman sekarang kita ke pH diagram. pH-nya di sini sebenarnya basicnya dari TS diagram sih. Jadi kayak ya tadi kan nembak-nembak ya. Nembak-nembak temperatur, nembak temperatur sih. Nembak pressure kan. Nah, di sini juga sama. Pressure yang pertama titik satu, ini titik satu, kita pakai pressure di satu bar, ya kan? Ini garisnya satu bar nih. Nggak kelihatan sih, ada di sebelah kiri kan. Nah, satu bar. Nah, garis yang kedua di atas ini horizontalnya adalah di 50 bar. Nah, kalau di sini lebih kelihatan nih bahwa dua ini adalah garis isobaris ya, karena pH. Jadi kayak horizontal gitu. Kemudian sama 1 sama 8 di sini dicampur, dan 1 dikompres dengan isotermal. Yang merah-merah ini adalah garis isotermal, dikompres dengan isotermal sampai titik 2. Selanjutnya masuk ke pre-cooler, kondisinya isobarik ya. Di sini kelihatan banget isobarik, dia flat horizontal gitu. Kemudian masuk ke cooler yang sama-sama isobarik. Nah, kemudian dia ke expansion valve. Di sini di 4 ini. Nah, expansion valve di sini kelihatan bahwa dia is enthalpic, yaitu garisnya vertikal lurus gini. Ya, kalau lihat bawah kan ini memang sumbu enthalpy, spesifik enthalpy. Tuh, garis ini kelihatan kalau dia is enthalpic. Sampai titik 5, dia dipisah lagi karena kubahnya ini sekarang. Kubahnya bentuknya agak beda. Ini adalah mixture of paper and liquid. Jadi kayak campuran uap cair. Di titik 5, maka terus yang cair ada di titik 6, yaitu di pressure yang sama di sini, dan yang gas ada di titik 7 di pressure yang sama juga. Kemudian yang gas masuk ke heater ke titik 8 gitu. Kira-kira seperti itu teman-teman. Kalau buat yang pH, karena tadi udah ada semua sih. Nah, kalau di sini kalau kompresornya mau isentropis ya, kan dia dari sini nih isentropis. Entropi itu yang garis biru. Oke. Kalau dari sini, kalau kita tarik garis kan berarti kan ya mungkin di sekitar sini lah ya. Tarik garis ke sana terus, tarik ke sana terus. Nah, ini baru ketemu di sekitarnya ini. Jauh lah di luar diagramnya. Gitu. Yang mana walaupun di sini juga udah di luar diagram sebenarnya. Cuma ya itu tadi, nanti suhunya akan sangat tinggi dan ya nggak masuk akal lah buat kompresor suhunya setinggi itu. Gitu teman-teman. Apakah ada yang mau tanya kah? Habis ini aku mau coba bahas sedikit tentang interpolasi, karena tadi ada yang nanya buat interpolasi kayak gimana caranya. Gitu. Ini ada yang nanya di chat, tapi aku nggak tahu gimana cara balasnya. Karena nggak ada namanya teman-teman. Gimana caranya? Ganti nama dong.
kalau nilai COP kurang dari 1 bukan berarti sistem nggak efisien. Eh, ya bukan berarti begitu sih. Cuma maksudnya semakin besar COP kan membandingkan pendinginan dengan kerja kompresor kan. Maksudnya ya dengan COP yang semakin besar maka kerja kompresor yang dibutuhkan enggak. Maka dengan COP yang lebih besar maka dengan kerja yang sama dia bisa mendinginkan lebih banyak gitu. Ya. Kalau di kulkas maksudnya listriknya hemat tapi terus dia bisa lebih dingin gitu. Maka dengan COP yang lebih besar pasti lebih baik lah ya. Tapi apakah berarti sistem nggak efisien? Belum tentu juga, tergantung pembandingnya. Maksudnya ya kan mana yang lebih efisien mana yang enggak gitu. Yang tadi mungkin lebih nggak efisien secara COP tapi mungkin secara kondisi operasi dia lebih preferable gitu. Kalau ditanyain kalau bagaimana tanggapan Anda gitu. Ya memang lebih kecil COP-nya Pak, tapi kondisi operasinya mungkin lebih aman gitu. Ada lagi kah yang mau bertanya? Oke, kalau nggak ada kita coba ke interpolasi ya. Teman-teman yang udah aman interpolasinya sih, ya mungkin bisa sambil disimak juga atau ya udah nggak usah sih. Nah, tadi ada yang tanya ini kan di ANES. Jadi kan kemarin aku ngerjain soal yang ada yang 40.000 kPa lah intinya. 40.000 kPa ya. Ini panas tuh bolong kan, di superheated. Nah, kemarin aku ngerjainnya sebenarnya pakai tabel yang pemul, teman-teman. Tapi kalau bolong ya kita bisa pakai interpolasi aja untuk mendekati lah ya. Ya pendekatan nggak usah terlalu benar juga. Tapi ya ini karena kan 400 bolong nih misal kita suruh nyari nih kita nyari V 4000 kPa di 400 derajat Celcius. Berarti kan V yang ini kan di sini. Jadi ada V sini, ada U, ada H, ada S1. Yang ini ada V nih. Gimana caranya? Ya kita pakai interpolasi dari suhu 425 sama suhu 375 gitu ya. Nah, terus udahlah pakai interpolasi aja kayak T2-nya kita pakai keadaan yang kedua ini yang di 425 ini. 425 kurangi 400, T-nya kan yang dicari yaitu di 400. V-nya ini V yang dicari juga. Nah, 425 kurangi 400 per 425 min 375. V2-nya pakai ya V2 ini dikurangi yang dicari, terus V2 ini lagi dikurangi V1. Nah, itu teman-teman. Jadi kemarin kayaknya aku udah sempat ini juga ya, kayak mau pakai batas yang atas atau batas yang bawah sama aja selama konsisten. Jadi kayak mau pakai T min T1 per T2 min T1 dengan V min V1 per V2 min V1 juga bisa aja, ini bakal ketemu juga. Cuma jangan dicampur dua-duanya. Itu sih kalau tadi ada yang tanya mungkin di WA di PC jawabannya seperti itu. Emang ini dua tabel ini kepisahnya jauh sih. Maksudnya di Vanes itu apa ya penataannya tuh kacau gitu loh. Maksudnya dia ini kayak selisih 2 halaman kalau nggak salah deh. Karena dia tuh ini kan, jadi kan pressure berapa sampai pressure berapa di 225 sampai 400. Terus setelahnya pressure berapa lagi sampai 4000 di suhu yang sama, baru suhu berikutnya gitu loh. Baru suhu 425 di halaman selanjutnya. Jadi kayak kepisah 4 halaman, 2 halaman, 3 halaman gitu ya. Jadi emang bingung nih, makanya kemarin aku ngerjain juga pakai tabel yang pemul karena lebih gampang. Cuma karena besok harus pakai Vanes, ya bisa sih. Coba kita lihat tadi tuh di halaman, bentar ya.
Nih, kalau buat yang suhu 225 sampai 400 itu di halaman 721. Sementara buat yang 425 yang bawah ini sampai 650 itu di halaman 723. Jadi selisih 2 halaman. Jadi emang harus lompat-lompat halaman gitu. Atau kalau mau lebih gampang ya mungkin dibikin sendiri aja tulisannya kayak 4000 di sini 400, 400. Salah. Terus ini berapa? 375, yang sini 400. Tulis ulang semua ya, berat. Ya nggak usah bolak-balik. Kalau lebih suka bolak-balik ya udah. Begitu. Itu yang pertama kalau tabelnya bolong. Yang kedua, kalau kondisinya aneh. Misal ini 3900, di sini kita disuruh nyari 3950, di sini 330 misal. Nah ini kan aneh nih, di sini udah nggak ada, di sini udah nggak ada. Nah sebenarnya di Vanes di halaman pertama banget appendix E di judulnya itu ada ini caranya di sini nih. Nah cuma emang harus telaten sih, maksudnya karena di sini datanya ada 4, sementara yang kita cari mungkin cuma 1 ya. Kalau di sini kan nyari H doang. Maka yang kepake cuma ini. Itu kan. Kalau bingung, lagi-lagi ditulis ulang aja sini dengan apa ya namanya, dengan template yang sama kayak yang dijelasin sama Vanes ya. Nih X1-nya pakai suhu 1, suhu 2, terus Y1-nya pakai P1, P2, terus bisa ketemu M-nya. Nah ini rumus mencari M. Sekian panjang ini. Nah, cuma kalau teman-teman mau lebih suka kayak misal nyarinya di sini gitu, misal nyari M sini dulu, terus nyari M sini dulu, terus diinterpolasi pakai 2 kondisi ini gitu, boleh juga. Maksudnya ya bebas aja, cuma ini lebih cepat dan biasanya lebih tepat sih, karena kalau satu-satu gitu kan pembulatannya berkali-kali kan. Sementara kalau ini mungkin pembulatannya cuma sekali di akhir doang. Gitu. Jadi sebenarnya ini aman sih, maksudnya di Vanes tuh ada caranya. Cuma tinggal tebak-tebakan aja. Cuma tinggal apa namanya? Ya teliti-telitian aja, maksudnya gimana caranya ya biar nggak salah. Ini gimana. Karena kan bingung ya X2 di sini, X1 di sini. Gitu. Itu teman-teman. Ada pertanyaan nggak? Aman nggak? Oke, kalau aman, ya kalau mau ada tanya lagi silahkan PC aku Lala atau Cherry ya. Atau tanya di grup nggak apa-apa. Gitu. Oke, sekian tutor dari kami untuk H-1 ini. Good luck teman-teman buat besok. Jangan lupa Vanes sama diagram yang dikirim bapaknya di grup. Ya, diagram buat CO sama C4 ya kalau nggak salah. Itu. Oke teman-teman, terima kasih. Buat Oke, terima kasih buat yang mau sholat, menonton MotoGP mungkin jam 3 nih ada. Terima kasih teman-teman, good luck. Terima kasih Entalpi. Terima kasih Dista. Thanks, Pak. Wah, makasih Mat. Amat mendem.